jadi viral dan di mana-mana saya ditanya, bener Pak SBY mau nyanyi? Saya bilang insya Allah. Lagunya apa ya nanti saja tunggu. Saya menyanyi 7 lagu terus menerus sambil mengisi narasi. Jadi kalau saya menginginkan honor paling tinggi karena penyanyi merangkap MC almarhumah Ibu Ani itu sebelum berpulang itu bilang begini, ayo kita kerjasama, saya yang fotografi karya Ibu Ani banyak bagus-bagus, kemudian minta aku yang melukisnya. Saya bilang bagus. Nah ternyata Tuhan menakdirkan lain. Itulah akhirnya setelah Ibu Ani berpulang, saya tertantang, merasa ada amanah yang harus saya jalankan. Disitulah tepatnya pada tahun 2021, baru 3 tahun yang lalu lebih sedikit, saya mulai melukis. Ketemu lagi kita di VOA Creative Talk dan tamu saya kali ini adalah seorang tokoh dan surprise buat kita semua karena mau hadir di acara Creative Talk. Biasanya tokoh dari bangsa ini selalu hadir di acara-acara formal, sekarang mau datang di acara kita nih. Dan kita langsung saja ketemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kabar Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Bung Nara baik? Baik Pak, baik Pak. Waduh, ini pagi-pagi agak kedinginan Pak. Biasa. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Gimana? Saya nih senang banget. Mulai thank you banget karena sudah datang di VOA dan ini adalah kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol dan kita pengen tahu menggali di dalam Bapak sebagai seorang seniman. Pak. Baik. Jadi bukan hanya sebagai seorang tokoh politik, tetapi seorang tokoh seniman, Mbak. Satu, saya mau nanya dulu nih, Mbak. 2 minggu lalu Pak SBY baru tampil di Pesta Pora, Pak. Iya. Nah itu nonton di YouTube, Pak. Oke. Lihat Pak SBY nyanyi lagu T-X, Pak. Iya. Dan kalau biasanya tokoh-tokoh itu kalau datang ke acara konser itu kan hanya 1 lagu. Ini Pak SBY itu konser, Pak. Pak 7 lagu. Itu gimana, Pak? Apa memang idenya gimana, Pak? Iya, awalnya itu kreator atau bos Pesta Pora namanya Ucup ngirim surat ke saya. Pak SBY kalau berkenan bisa ikut manggung di konser Pesta Pora. Saya pikir itu bagus. Kesana saya suka seni. Bagus kalau bersama anak-anak muda kita menyemarakkan Pesta Pora itu, konser seni itu sambil ya membangkitkan semangat kebersamaan sekaligus ya mendorong kreativitas anak muda. Karena kalau anak mudanya kreatif, menyenangi seni, menurut saya bagus untuk keseimbangan dalam kehidupan di masyarakat. Bukan hanya politik, bukan hanya bisnis, tapi juga dunia seni dan olahraga. Pendek kata itulah awalnya, jadi saya bersedia. Ya memang saya tidak tahu, tiba-tiba begitu diumumkan respon masyarakat seru sekali, jadi viral dan di mana-mana saya ditanya, bener Pak SBY mau nyanyi? Saya bilang insya Allah. Lagunya apa ya nanti saja tunggu. Kira-kira gitulah awalnya itu. Ini surprise loh, Pak. Surprise banget. Surprise. Tohpati dengan light orchestra dan bener Bung Nara, saya menyanyi 7 lagu terus menerus sambil mengisi narasi. Jadi kalau saya menginginkan honor paling tinggi karena penyanyi merangkap MC gitu. Lebih tinggi dari Sandi Sandoro atau Sarah ya Pak? Dan lagu Kamu Gak Sendirian itu kan bagus. You Are Not Alone, You'll Never Walk Alone, seperti semboyan dari Liverpool, klub bola sepak bola itu. Tapi yang saya surprise, saya memikirkan lagu apa yang anak muda suka. Gak bagus kalau saya tampil lagunya jadul semua. Wah ini kok Pak SBY kok disconnect kok. Kok kita ingin apa nyanyinya yang lain. Akhirnya saya pikir-pikir dapat 1 lagu, Yellow. Wah, Coldplay. Dan alhamdulillah lagi viral banget. Iya, Bung Nara itu meledak karena pertama anak-anak suka. Dia bisa nyanyi, sing along with me. Dan yang kedua dia nggak ngira kalau aku mau nyanyi lagu itu. Itu surprise banget. Tapi ada lagu ciptaan Pak SBY juga dinyanyikan ya Pak? Ada 3 lagu. Dan itu punya memori semuanya. Misalkan Cahaya Dalam Kegelapan.
kala COVID dulu aku ciptakan untuk saling menguatkan sambil membesarkan hati. Percayalah, nanti badai pasti berlalu, mendung akan pergi dan matahari akan bersinar lagi. Itu semangatnya. Kami nyanyikan sambil mengenang dan mendoakan yang berpulang ke rahmatullah diterima di sisi Tuhan. Kalau cahaya dalam kegelapan. Ada satu lagu yang berjudul Untuk Bumi Kita. Ketika saya diundang ke Oslo, Norwegia, oleh sahabat dekat saya, Stoltenberg, yang dulu pernah menjadi sekjen NATO, itu mengundang saya untuk menjadi co-chair dalam Climate Change Conference yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, termasuk Pangeran Charles sebelum menjadi Raja Inggris sekarang. Dan kita bicara bagaimana menyelamatkan bumi, menyelamatkan hutan. Nah, pulang dari situ terpikir saya harus menciptakan lagu. Ada mood, ada inspirasi. Nah, saya ciptakan paginya di atas pesawat, saya sempurnakan. Itulah Untuk Bumi Kita, dinyanyikan Sandy Sondoro. Dan kemudian rupanya ada musisi dari Amerika namanya Jeff Lover dan Jeffrey Pescetto yang tertarik, dan dia gubah menjadi versi bahasa Inggris, Save Our World, tapi intinya sama. Itu kamu nyanyikan kemarin bersama mereka itu. Itu Bapak waktu nyiptain lagu, saya aja pengen tahu nih, Pak. Banyak orang pengen tahu nih, Pak. Pak SBY itu kalau nyiptain lagu, itu melodinya dulu, apa liriknya dulu, Pak? Bareng-bareng. Kalau saya bareng-bareng, misalkan muncul ya, ada sesuatu, saya cepat-cepat ambil gitar. Nah, disitulah muncul ide keluar aja gitu, Pak. Muncul tiba-tiba, tidak bisa dirancang, datang begitu saja. Terus saya ambil gitar cepet-cepet supaya nggak gone. Saya sambil memetik itu, saya sekaligus saya tulis. Jadi saya padukan antara lirik dengan nada lagunya, aransemennya. Itu bisa 1 jam. Nah, setelah itu saya perbaiki final touch sana sini, itu sudah jadi. Biasanya saya endapkan dulu, besoknya day after saya dengarkan lagi, akhirnya saya sempurnakan. So cepat sekali karena betul-betul inspirasi datang, mood datang, dan segera saya tuangkan. Dalam waktu 1 jam, Pak? 1 jam. Almarhumah Ibu Ani itu sebelum berpulang itu bilang begini, ayo kita kerjasama, saya yang fotografi, karya Ibu Ani banyak bagus-bagus, kemudian minta aku yang melukisnya. Saya bilang bagus. Nah, ternyata Tuhan menakdirkan lain. Itulah akhirnya setelah Ibu Ani berpulang, saya tertantang, merasa ada amanah yang harus saya jalankan. Itu. Nah, proses belajar ya begitu. Proses berikutnya lagi baru cari siapa penyanyinya. Kita diskusi sama teman-teman. Lagu seperti ini, karakter suara seperti apa. Mulailah kita pikirkan apa Sandy Sondoro, Yuni Shara, Rio Febrian, apapun begitu. Jadilah itu, dan alhamdulillah mereka yang saya hubungi untuk menyanyikan lagu pada bersedia, dan kemudian ya itulah terjadi lagu ciptaan saya. Keren banget loh, Pak. Bapak di antara kesibukan Bapak dengan dunia politik segala macam lah itu ya, partai. Tiba-tiba Bapak punya waktu dan bisa bikin lagu dalam waktu 1 jam. Tapi ini kan lagu, Pak. Saya juga lihat nih, Pak, Bapak baru datang dari Berlin kemarin belajar melukis ya, Pak. Iya, ceritanya begitu. Gimana, Pak? Itu antara sampai ke Berlin melukis, ini gimana, Pak? Jadi begini, ini ada sejarah ya. Almarhumah Ibu Ani itu sebelum berpulang itu bilang begini, ayo kita kerjasama, saya yang fotografi, karya Ibu Ani banyak bagus-bagus, kemudian minta aku yang melukisnya. Saya bilang bagus. Nah, ternyata Tuhan menakdirkan lain. Itulah akhirnya setelah Ibu Ani berpulang, saya tertantang, merasa ada amanah yang harus saya jalankan. Disitulah tepatnya pada tahun 2021, baru 3 tahun yang lalu lebih sedikit, saya mulai melukis di situ. Dan memang ya saya bisa berdamai dengan hati saya, mengurangi rasa duka dan kehilangan saya, dan kemudiannya dari awal. Dan saya nggak punya guru,
Saya nggak pernah sekolah seni, Otodidak ya Pak? otodidak, hanya lihat YouTube, lihat tutorial. Nah, Dulu waktu muda juga nggak pernah. dulu remaja ada remaja ada. sanggar, tapi kan melukis Belajar begitu. biasa. Tapi betul-betul melukis secara profesional dengan akrilik, dengan cat minyak, dengan big canvas kan baru. Nah di situ saya rajin betul, saya niatkan. Alhamdulillah dalam 3 tahun sudah mulai kelihatan, sudah bisa dilihat. Nah saya tertarik, ada pelukis dari Jerman, namanya Christopher Lemful. Gaya melukisnya dengan jari-jari sangat menarik, tebal, teksturnya juga kelihatan. Nah, saya berguru. Saya datang ke Berlin, saya dapat waktu 2 jam, tapi 2 jam emas. Private ada juga dampingi, tapi private one on one. Dia menjelaskan, saya lihat, saya simak gitu. I can do that. Saya sudah bisa mengikuti. Ini salah satu cara saya untuk menambah skill, menambah pengetahuan, berguru kepada pelukis-pelukis yang sudah punya nama dan yang punya kekhususan gitu. Maksudnya punya tipe atau genre khusus gitu Pak ya? Iya. Gitu. Iya. Berarti Pak SBY mesti ini pernah berguru di New York nggak Pak? Karena New York ini kan di sini tuh banyak sekali Pak, museum lukisan dan juga pelukis. Bapak mungkin kayak di Mat gitu. Exactly. Jadi saya niatkan memang selama 2 hari, tanggal 28, tanggal 29, saya berguru lagi, menambah wawasan dan pengetahuan tentang seni lukis. Nah kali ini ada namanya Christie Foundation, Christie Education, yang menyiapkan kursus singkat 2 hari untuk saya dan para staf pribadi. Nah di situ saya belajar tentang modern art, contemporary art, termasuk art market. Karena banyak sekali pelukis Indonesia ingin memamerkan lukisannya, tidak tahu caranya. Nah, saya ingin tahu dan ternyata dijelaskan. Mudah-mudahan ke depan nanti lebih banyak lagi pelukis Indonesia bisa masuk ke art festival di tingkat dunia. Jadi saya juga berguru kemarin, di samping saya datang ke banyak museum di sini, termasuk The Met, kemudian MoMA, kemudian Christie Museum, kemudian ada Chelsea, ada beberapa. Museum itu berapa ini Pak ya? Selain berinteraksi dengan seni itu juga inspirasi Pak ya? Kalau ya, itu cara saya belajar. Saya juga rajin browsing di internet, di Google dan lain-lain. Karena makin banyak variasi lukisan dengan stylenya masing-masing yang saya lihat, rasanya makin menginspirasi. Itu pun cara belajar yang saya lakukan. Masuk museum juga, lihat one by one, mana yang klasik, mana yang modern, mana yang kontemporer, mana yang landscape, mana yang portrait painting. Itu semua masuk. Itulah yang saya simpan, dan insya Allah someday saya bisa melakukan seperti itu. Pak, luar biasa. Thank you. Sejak muda saya aktif, super aktif. Saya bukan kutu buku, meskipun nilai akademik saya oke lah, tapi saya memang ikut hampir semua kegiatan. Kegiatan apa Pak? Olahraga, bukan hanya voli tapi juga yang lain. Seni itu hampir semua. Seni musik, membuat puisi, seni gamelan, menggambar, wayang, almost all. Ini Bapak kan di musik, kemudian lukisan dari saya, tapi Bapak juga datang ke New York ini kan juga ada misi yang lain ya Pak ya? Kemarin sempat datang buat sebagai duta dari penasehat malaria. Iya. Jadi begini, saya diminta oleh namanya aliansi anti malaria lah gampangnya begitu, se-Asia Pasifik. Dan saya diminta menjadi penasehat atau special advisor untuk mengenyahkan malaria dari muka bumi. Dan ini ada organisasi globalnya namanya Global Council, End Malaria Council. Bill Gates di situ, sahabat saya. Ada mantan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, juga sahabat saya. Saya terima karena ini misi kemanusiaan. Bayangkan dunia, tiba-tiba datang COVID seperti kemarin, korbannya banyak. Meskipun kita tidak berharap, jangan-jangan datang lagi yang baru, sementara yang lama belum bisa diatasi.
Jadi dari misi kemanusiaan, Bismillah saya bersedia. Saya pikir ada yang bisa sumbangkan lah, terutama di Asia Pasifik, dan memang yang paling berat itu di PNG dan Pakistan. Sementara Indonesia juga lumayan, Papua, Maluku Utara, NTT, dan Kalimantan Timur masih ada endeminya, terutama Papua. Pikir saya dengan di situ saya bisa do something, mungkin bersama yang lain, mungkin dengan bantuan Bill Gates dan Council, bisalah mempercepat penurunan malaria itu. Jadi bagi saya ini kemanusiaan, tapi Indonesia juga punya kepentingan. Saya sudah sampaikan ke Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, saya sempat sampaikan kepada Pak Jokowi juga, saya ada peran ini karena bagus untuk dunia, bagus untuk Asia Pasifik, dan bagus untuk Indonesia. Pak SBY gimana bagi waktunya Pak? Berpikir Pak. Ada lagi ngomong lukisan, kemudian musik, kemudian pada saat hama menemui malaria, Bapak juga seorang ahli pemikir politik, gitu, pemimpin bangsa. Pak, bagaimana Pak mengatur waktunya? Begini, ada rahasianya. Memang teman-teman SMA saya masih ada di Pacitan sekarang ini, kota kecil tempat saya dilahirkan. Sejak muda saya aktif, super aktif. Saya bukan kutu buku. Meskipun nilai akademik saya oke lah, tapi saya memang ikut hampir semua kegiatan. Kegiatan apa Pak? Olahraga, bukan hanya voli tapi juga yang lain. Seni itu hampir semua. Seni musik, membuat puisi, seni gamelan, menggambar, wayang, almost all. Wayang juga? Iya, saya kuat di matematika, Bung Nara. Dari sekian ratus siswa itu hanya 10 orang yang di matematika, termasuk saya. Betul-betul matematika. Di Akademi Militer juga itu kekuatan saya. Tetapi keseharian saya lebih banyak di dunia seni dan dunia olahraga. Makanya begitu makin tua dan sekarang sudah pensiun memimpin negara dan pemerintahan, ya muncul lagi ide saya, muncul lagi keinginan saya untuk kembali aktif lah di dunia seni. Berarti kalau gitu ketika Bapak muda ini juga buat ini ya, buat pemirsa juga pendengar podcast yang masih muda-muda, itu aktif semakin masa muda itu penting ya Pak? Dan penting. Aktifnya segala macam ya. Harus kadang-kadang kan orang karena teman desain pengen desain aja. Bapak apa semuanya tuh gimana Pak? Ya begini, memang pilihan masing-masing ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi sesuai lagu, ku yakin sampai di sana. Tapi begini, saya selalu memberikan nasihat pada anak muda. Jangan hanya jadi kutu buku, jangan hanya mengejar nilai akademik. Suatu saat yang diharapkan memimpin negeri kita, pemimpin dimanapun, profesi apapun, orang yang lengkap, kemudian aktif, punya kreasi, bergaul sama teman juga bagus, sehingga mengemban tugas apapun biasanya sukses. Jadi aktivis itu juga bagus. Aktivis tentu dengan koridor undang-undang, koridor hukum, tapi menjadi aktivis itu bagus. Ini nasihat saya, karena saya mengalami. Saya sekali lagi bukan hanya mengejar nilai akademik ya, bintang kelas, bintang pelajar, tapi you must be really active itu. Ya, tapi kalau berarti kan semasa muda, karena Bapak olahraga juga, kemudian seni juga, ada pertanyaan Pak. Untuk menggali kreativitas Pak, karena ini kan baik sekarang ini dunia digital itu banyak sekali tempat platform. Ya. Menurut Bapak, tips Bapak bagaimana sih anak-anak muda sekarang bisa mengembangkan kreativitasnya? Penting nggak kreativitasnya dan bagaimana supaya bisa memanfaatkan kreativitasnya untuk ke depan? Artinya kalau kita lihat dari sosok Pak SBY, ini kan seorang pemimpin, tapi juga punya kreativitas. Nggak semua orang pemimpin gitu punya kreativitas. Ada tips nggak Pak? Jawabannya penting kreativitas. Jawabannya harus dikuasai. Ada dua alasan. Manusia sekarang, manusia Indonesia dan manusia sejagat mesti kompatibel dengan zamannya. Ini era digital, era teknologi generasi keempat. Oleh karena itu wajib hukumnya anak-anak muda sekarang untuk menguasai soal-soal itu sekreatif mungkin, menjadi manusia kreatif, not only cerdas tapi kreatif. Alasan pertama, sebagai bangsa, sebagai negara, kita harus menjadi bangsa yang inovatif, bangsa yang kreatif. Bukan hanya soal research and development, tapi betul-betul inovatif. Disitulah
bangsa kita not only survive, tapi juga betul-betul makin berdaya saing. Nggak mungkin Indonesia emas bisa kita capai kalau human capital kita tidak kreatif, kalau human capital kita tidak cerdas. Oleh karena itu, for those two reasons, saya berpendapat kreativitas, daya inovasi itu penting dimiliki oleh anak-anak muda. Saya senang kalau diaspora kita, anak-anak muda yang sedang studi di luar negeri ataupun di dalam negeri menyenangi dan masuk pada wilayah itu. Pilihannya banyak, silahkan. Tidak mungkin semua, tetapi mesti ada titik kuat apa yang dia harus kuasai. Ya, Pak, tips terakhir. Oke. Menurut Pak SBY kan pengalaman Bapak nih dari seniman, politisi, kemudian sekarang menjadi seorang pemimpin dan sampai juga masuk ke UN dan sebagainya. Tips apa yang paling baik buat kita semua muda untuk bisa menjadi kreatif, Pak? Apa sih yang paling diperlukan supaya kita tetap jadi kreatif walaupun bidang kita berbagai macam kan? Pak SBY tadi bilang bidang macam-macam, Pak. Apa yang harus kita pegang, Pak? Pertama, anak muda harus yakin diri, punya confidence, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa sukses dalam pengembangan dirinya, berangkat dari self confidence, keyakinan diri. Yang kedua, mereka harus tahu dunia kita, Indonesia kita, apa yang tersedia, peluangnya apa, tantangannya juga apa. Ketika dia mengerti harus menjadi seperti apa Indonesia, termasuk dirinya menjadi seperti apa, maka akan muncul tekad, kreativitas, semangat to do the best. Semangat to do the best. Ya, dan itu menurut saya cikal bakal dari semuanya. Saya tidak worry dan saya helpful, yes, artinya anak-anak muda itu nanti akan lebih siap, lebih bagus dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Asalkan kita beri ruang, kita kasih peluang, kita dorong agar mereka bisa mengembangkan sesuatu yang dimiliki. Jadi ada yang berpendapat, waduh masa depan kita kalau generasi mudanya acuh, ini gimana? Saya tidak. I trust them all. Terima kasih Pak SBY. Sama-sama. Wah, kita senang banget bisa ngobrol dengan Pak SBY. Itu dia obrolan kita di Creative Talk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan stay kreatif teman-teman. Terima kasih Pak. Thank you.